Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini kita patut bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua sudah diberi kesehatan, entah itu jasmani maupun rohani, dan juga berkat kehadiran Allah Subhanahu wa taala saya pribadi bisa melaksanakan tugas. Dan yang kedua, sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita telah terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menerang dengan adanya iman dan Islam. Dan juga berkat beliau kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak mahmudah dan akhlak madmumah, yang mana kedua arti dari akhlak mahmudah dan madmumah. Arti dari akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji, dan yang kedua akhlak madmumah, yang mana artinya itu akhlak yang tercela. Oke, langsung saja. Yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu adalah sikap atau perilaku dan perbuatan yang mendatangkan manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Itu yang dikatakan akhlak mahmudah. Nah, jadi gini, maksud dari pengertian dari akhlak mahmudah yang tadi, perilaku atau sikap seseorang yang mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Itu yang dikatakan dengan akhlak mahmudah, bukan madmumah ya, mahmudah. Berkaitan dengan akhlak mahmudah, di sini Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu kekuatan ilmu, dan yang kedua itu kekuatan amarah dalam arti syuja'ah atau berani, dan yang ketiga itu kekuatan syahwat, dan yang terakhir itu keseimbangan di antara ketiga tersebut. Jadi Imam Al-Ghazali di sini membagi 4 bagian akhlak mahmudah. Nah, tadi yang pertama kan kekuatan ilmu, dan yang kedua itu kekuatan amarah atau syuja'ah atau keberanian, dan yang ketiga itu kekuatan nafsu syahwat, kekuatan syahwat ya, kekuatan syahwat, dan yang terakhir itu keseimbangan dari di antara ketiga tersebut. Jadi di dalam diri jiwa seorang itu sudah ada, kalau sudah ada empat yang tadi sudah saya sebutkan, maka orang tersebut bisa menuju dengan jalan yang baik. Akhlak kepada Allah yaitu sifat atau perilaku dan perbuatan yang baik dan terpuji dalam hubungan seseorang dengan Allah. Itu yang dikatakan dengan akhlak kepada Allah. Jadi contoh di antara akhlak kepada Allah itu, contoh kecilnya akhlak kepada Allah itu rasa malu. Rasa malu bagaimana? Misal kita tidak sholat, kita harus malu kepada Allah. Dan juga misal kita mencuri, lah itu kita harus malu kepada Allah. Itu yang dikatakan dengan akhlak kepada Allah, itu harus malu. Akhlak kepada sesama manusia. Jadi gini, kita sesama manusia itu
harus berperilaku baik kepada sama manusia. Biar kenapa? Ya nanti kalau kita tidak atau tidak bersikap baik kepada sesama manusia, maka kita itu diklaim langsung jadi seorang tersebut menjadi seorang yang tidak baik. Nah, makanya kita itu diharuskan berakhlak kepada sesama manusia, begitu. Contohnya kita harus berakhlak kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Jadi harus berbuat baik kepada orang tua. Karena kenapa? Karena sudah jelas memang ajaran Islam itu sudah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karena sudah termaktub dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi kita di sini harus berbuat baik kepada orang tua kita dimanapun, di mana saja dan dimanapun kita berada, itu kita harus berbuat baik kepada orang tua. Entah itu orang tua sudah meninggal dunia maupun tidak. Nah, karena kenapa? Karena orang tua di situ kalau sudah meninggal itu sudah berjasa kepada kita, karena kita sudah dididik, sudah diayomi, sudah diberi dorongan semangat untuk menjadi orang sukses lah, begitu. Contoh selanjutnya akhlak sesama manusia, yaitu menghormati guru kita, yang mana guru kita itu telah memberikan ilmu kepada kita semua. Maka dari itu guru kita harus kita hormati. Kenapa? Karena guru itu sudah memberi ilmu kepada kita yang mana kita sebelumnya itu bodoh. Maka dari itu guru itu harus dihormati, dan juga guru itu berjasa, dan juga guru itu sudah mendidik kita, mengayomi kita, menyemangati kita untuk menjadi orang yang sukses. Dan juga di antara contoh akhlak sesama manusia yaitu menghormati tamu, dan juga hormat kepada yang lebih tua, dan menyayangi terhadap yang lebih muda. Selanjutnya yaitu akhlak kepada hewan dan lingkungan di sekitar kita. Jadi Islam di sini memang sudah mengajarkan agar umatnya menjaga alam sekitar dan memperlakukan hewan dengan tidak kasar. Jadi kita di sini sebagai umat Islam memang harus menjaga alam di sekitar kita dan juga memperlakukan hewan dengan tidak kasar, begitu. Dan Islam di sini mengajarkan kepada umatnya agar ia bersikap tidak kasar kepada hewan. Karena kenapa? Karena hewan tersebut juga memiliki perasaan, juga memiliki rasa sedih, rasa takut, rasa cemas, dan lain-lain sebagainya. Bukan cuma manusia yang punya rasa cemas, rasa takut, rasa sedih, melainkan hewan pun juga mempunyai rasa takut, rasa cemas, rasa sedih, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya akhlak madmumah atau akhlak tercela. Di sini pengertian dari akhlak madmumah yaitu sikap atau perilaku dan perbuatan seseorang yang merugikan terhadap dirinya sendiri. Itu pengertian dari akhlak madmumah. Dan macam-macam akhlak madmumah yaitu diantaranya yang pertama
menceritakan kejelekan atau kejahatan orang lain, atau disebut juga dengan ghibah. Lah, apa itu ghibah? Ghibah ialah menceritakan kejelekan orang menceritakan kejelekan orang lain, atau menceritakan sesuatu yang mana apabila didengar oleh orang yang dibicarakan ia akan marah dan tidak menyukai terhadap hal tersebut. Itu yang dikatakan dengan ghibah, yang dimaksud dengan ghibah. Adapun contoh selanjutnya untuk tentang akhlak madzmumah, yaitu seperti sombong, iri, dengki, itu termasuk dari contoh dari akhlak madzmumah. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada yang benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.